Kelompok paling kecil. Dikulum dikunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Etika pemerintahan. Etika ini bisa disebut sebagai peta moral, di mana masalah moral bisa membuat kita bersemangat. Bahkan sebaliknya, dari sinilah para filsuf bisa masuk. Mereka menawarkan aturan-aturan dan prinsip yang bisa memungkinkan kita untuk mengambil pandangan yang jauh lebih baik dari permasalahan moral ini. Jika etika ini sesuatu hal yang bisa memberi atau membuahi peta moral, susunan kerja yang tentu bisa kita pakai untuk menemukan jalan kita untuk melalui semua masalah-masalah yang sulit. Membahas tentang etika pemerintahan, sudah pada kodratnya pemerintah itu memiliki etika yang baik dan benar. Etika pemerintahan salah satunya ajaran yang penting dan berperilaku yang baik dan juga benar, sesuai dengan nilai dan norma dan juga moral, serta yang berkaitan dengan hakikat pada diri manusia. Etika pemerintahan juga mengarah ke kode etik profesional bagi mereka yang bekerja dan juga untuk pemerintahan. Mereka memiliki kode etik tersendiri. Sudah sepatutnya mereka juga bekerja di pemerintahan maupun birokrat-birokrat yang menambahkan etika yang baik supaya di saat memimpin tidak terjadi penyelewengan, baik itu penyelenggaraan kekuasaan, pelayanan, bahkan kewajiban lainnya. Bagaimana bisa membangun good government pada birokrat atau aparatur pemerintah jikalau hal tersebut masih sering terjadi? Nah, untuk membangun good governance, para birokrat ataupun aparatur pemerintahan harus menerapkan etika yang baik, berperilaku yang adil, memiliki rasa yang ikhlas, dan juga dalam melayani masyarakat, profesional dalam bekerja, serta mematuhi atau menjalani kode etik yang ada, serta akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam menjalankannya. Lahirnya prinsip good governance, diterapkannya konsep good governance sebagai syarat oleh lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia maupun IMF. Dalam memberikan bantuan pinjaman modal, menurut Yor dan Klebs Skinner Up, dilatar belakangi oleh 3 faktor. 3 faktor yaitu: pertama, pengalaman yang dimiliki oleh lembaga-lembaga donor dalam mengimplementasi program peningkatan struktural, bahwa memperkuat kapasitas dari lembaga-lembaga pemerintah adalah sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang stabil. Kedua, setelah berakhirnya Perang Dingin dan jatuhnya sistem ekonomi dan politik, negara komunis yang menunjukkan bahwa terlalu besar jumlah aparatur negara dan tidak efisien dari aparatur negara tersebut bisa berimbas pada kegagalan ekonomi. Yang terakhir, yang ketiga, perkembangan ekonomi yang luar biasa terhadap negara Jepang menunjukkan bahwa intervensi aktif negara sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Definisi utama governance adalah cara-cara penyelenggaraan kekuasaan, pengawasan, pemerintah, dan pengaturan. 2 pengertian lainnya mengenai governance adalah yang pertama, tindakan, proses, atau kekuasaan pemerintah. Yang kedua, negara sebagai pihak yang diperintah. Serta pengertian tambahan lainnya mengenai governance adalah pihak atau institusi yang menciptakan institusi pemerintah untuk tindakan mengatur pemerintah dan cara-cara menjalankan kewenangan. Dari pemerintahan yang diberikan
Oleh Heng Ading, maka unsur dari governance terdiri dari pemerintah yang mewakili authority, state of being governance, rakyat, dan pihak swasta yang mewakili state of being governance. Ketiga unsur tersebut menjadi elemen penting dalam menjalankan sebuah negara karena menurut dari Habibur Rahman dalam bukunya Political Science and Government, sebuah negara harus memiliki rakyat, pemerintah, wilayah, dan kedaulatan. Jika salah satu dari elemen tersebut tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai negara. Keseimbangan good governance. Good governance memiliki makna yaitu kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta penyelenggaraan negara ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum adalah landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik. Suatu nilai atau value untuk mengatur pola hubungan masyarakat atau antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Berikutnya ada manfaat good governance. Yang pertama, mestinya praktik KKN. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, kompeten, dan akuntabel. 3. Hilangnya peraturan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kelima, terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum. Terus ada syarat pemimpin, yaitu yakin, teladan, kerja keras, konsekuen, dan konsisten. Lalu ada 9 program percepatan. Yang pertama, penataan struktur birokrasi. 2. Penataan jumlah dan distribusi PNS. 3. Penataan sistem seleksi dan promosi secara terbuka. 4. Peningkatan profesionalisme PNS. 5. Pengembangan sistem pemerintahan elektronik. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur. Dan ke-8. Peningkatan kesejahteraan SDM aparatur negara. Dan yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi belanja aparatur negara. Monitoring dan evaluasi Permenpram nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, melakukan penilaian kesiapan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri, online dan real time oleh masing-masing K atau L dan Pemda, mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan instansi, meningkatkan kinerja instansi, meningkatkan motivasi dan kepekaan aparatur. Sebagai base learning atau proses pembelajaran, mendorong instansi pemerintahan untuk lebih memfokuskan pada hasil-hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pemerintahan Indonesia melakukan berbagai usaha dalam rangka mewujudkan governance yang diyakini dengan hal tersebut mampu memperbaiki kerja pemerintahan demi menuju cita-cita pembangunan. Pelanggaran etika yang dilakukan para aktor pemerintahan merupakan hal tersebut terdegradasi di mata publik. Maka dari itu pentingnya etika dalam proses pencapaian good governance. Dengan kata lain, tanpa adanya etika, upaya dalam mewujudkan good governance akan terhambat dalam mencapai tujuan, meskipun secara konsep sudah dirancang dan dibentuk dengan sebaik mungkin. Berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah seperti maraknya kasus korupsi yang masif serta sejumlah kasus lainnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa tidak adanya nilai-nilai etika yang tertanam pada diri aparatur. Tanpa adanya penerapan nilai-nilai etika yang jelas, pelaksanaan good governance tidak akan berjalan dengan baik. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban atau tanggung jawab dari pemerintah terhadap masyarakat. Ekspektasi dari publik adalah bahwa aparatur sipil negara atau ASN harus mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Publik menginginkan para birokrat taat dan patuh pada aturan yang berlaku dan menjaga integritasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, etika menjadi salah satu pedoman bagi aparatur sipil negara atau ASN dalam bertindak. Sehingga dalam tindakan-tindakan aparatur sipil negara atau ASN tidak menyimpang dari norma-norma yang sudah digariskan. Harapan akan hadirnya birokrasi yang beretika, memiliki integritas, dan bebas dari korupsi, kolusi, ataupun nepotisme menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Tapi upaya untuk merealisasikannya tidak mudah. Serangkaian pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan,
belum diimplementasikannya peraturan perundangan, serta konsistennya sistem peradilan yang belum efektif, dan juga rendahnya kualitas dari SDM aparatur pemerintah menjadi tantangan tersendiri. Kasus korupsi yang dilakukan ASN jelas melanggar etika karena tidak sesuai dengan nilai moral yang berlaku di masyarakat, termasuk juga dengan nilai-nilai yang diatur dalam kode etik ASN. Karena apa? Yang dilakukan ASN terkait dengan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan ketidaktaatan pada peraturan perundangan yang berlaku. Pada pasal 3 huruf B, disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku. Kemudian, dalam pasal 4 huruf G, dasar ASN memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 huruf A, dikatakan bahwa kode etik dan kode perilaku itu ada agar ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Namun yang menjadi fenomena menarik adalah bahwa korupsi yang dilakukan secara tegas dapat kita katakan sebagai bentuk pelanggaran etika. Tetapi para ASN tersebut ternyata belum dipecat dan bahkan masih mendapatkan gaji dari negara. Berarti pejabat pembina kepegawaian selaku atasan mereka tidak menerapkan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pemimpin mereka telah melanggar etika. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari semua yang telah disampaikan oleh teman-teman adalah definisi utama governance adalah cara-cara penyelenggaraan, kekuasaan, pengawasan, pemerintah, dan pengaturan. Dari pemahaman yang diberikan oleh Heng Edik dari 3 unsur pemerintahan yang mewakili authority, rakyat di pihak swasta yang mewakili state of being government. Ketiga unsur tersebut menjadi elemen penting dalam menjalankan sebuah negara karena menurut dari Habibie Rahman dalam bukunya Political Science and Government, sebuah negara harus memiliki rakyat, pemerintah, wilayah, dan kedaulatan. Jika salah satu dari elemen ini tidak ada, maka tidak ada bisa dikatakan sebuah negara. Cukup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Paling tampan, tembak gak mempan wajar